Tribuners, jumpa lagi dengan program kesayangan kita Super Sport. Pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan gelaran Piala Presiden yang beberapa ada insiden yang memang kurang mengenakan terkait dengan laga Persib dan Persebaya beberapa waktu di Gelora Bandung Lautan Api yang insidennya memang menjadi catatan kelam untuk sepak bola Indonesia karena memang ada korban jiwa untuk supporter yang untuk menonton. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas bagaimana dan seperti apa seharusnya penyelenggaraan sepak bola Indonesia agar tidak terjadi insiden yang sama. Oleh karena itu kita akan mengupasnya bersama dengan Mas Arief dari perwakilan dari Bobotoh, mohon maaf dari Bonek, kemudian Mas Yolan wakil dari Bobotoh yang merupakan pendukung setia Persib Bandung. Mas Arief, Mas Yolan, pada kesempatan ini ya, malam ini semoga semuanya sehat ya. Amin, amin Mas. Kita akan membahas seputar gelaran Piala Presiden, terutama khususnya yang kemarin sempat ramai di media di Indonesia sebenarnya soal kericuan di GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api, sampai ada saudara kita yang meninggal. Nah, ini kita akan membahas seputar itu ya Mas ya. Gini ya, kita akan membahas seputar yang sempat viral kemarin ya, soal Gelora Bandung Lautan Api, insiden yang laga antara Persib dan Persebaya yang sempat memakan korban. Kita akan sedikit mengulas, membahas lah, ngobrol-ngobrol soal itu, apa yang seharusnya dilakukan dari pemerintah LIB untuk tidak terjadi insiden yang serupa. Nah, untuk kesempatan ini saya mengundang dari Mas Arief, dari wakil dari Bobotoh, mohon maaf Bonek, kemudian dari Mas Yolan dari Bobotoh. Bisa diperkenalkan lebih dulu aja lah Mas. Mas Arief sebagai apa, Mas Yolan seperti apa. Monggo Mas Yolan dulu. Monggo Cak, duluan Cak. Selamat malam, perkenalkan. Nama saya Arief Sunario, perwakilan dari Bonek di sini. Itu aja. Ini Bonek mana ini Mas? Korwil mana? Gimana Ban? Korwil mana? Korwil mana? Korwilnya ini, wah independen aja ini. Saya domisili kebetulan di Bandung, Mas. Asli Bandung ya? Di Bandung, ya kebetulan asli. Untuk filmnya mungkin saya bisa disebut umum aja ya, Bobotoh ya, perwakilan dari Bobotoh aja. Jadi kalau komunitas dulu masuk, kalau sekarang mungkin saya universal aja deh, Mas. Dulu ikut mana nih? Ikut mana? Kalau dulu saya di Viking ya, tapi kalau sekarang juga sebenarnya masih di sama teman-teman juga disebutnya masih dari Viking ini gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau sekarang lebih ke Bobotoh gitu, jadi tidak ada sangkut paut ininya apa komunitas ini enggak. Kalau dulu pernah di Jogja saya, pernah di Jogja, di Bandung, jadi apa ya Mas ya? Mungkin di komunitas kalau kita di Viking itu disebutnya distrik ya. Distrik kita di Jogja, saya pernah di Jogja selama 5 tahun sih, terus kemudian balik lagi ke Bandung. Mas Arief gimana? Dengar? Dengar Mas, aman. Aman, oke. Gini ya, sudah kenal Mas Arief dari Bonek Jogja dan Mas Yolan Bobotoh asli Bandung ya. Nah, ini kan terkait dengan insiden laga kemarin Persib Persebaya di Gelora Bandung Lautan Api, karena meninggal, insidennya saudara kita yang meninggal 2 orang, dan ini bukan menjadi kali yang pertama ya untuk di Bandung untuk meninggal itu. Ini bagaimana tanggapan dari Mas Arief dan Mas Yolan selaku fans untuk menyikapi masalah ini? Monggo Mas Yolan lebih dahulu. Oke. Sebelumnya terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih mungkin pasca kemarin ya Mas ya, pasca kemarin kenapa ada insiden demikian? Yang pertama pihak panpel sendiri dan manajemen ya. Kalau kita kan disebutnya juga kalau bisa disebut penikmat yang suka, yang nonton. Jadi
semua berinduk ke yang punya acara. Oke, yang punya acara. Berarti yang punya acara Panpel sama pihak Persib sendiri. Nah, di situ saya melihat mereka tidak siap. Mereka tidak siap sama sekali untuk menyelenggarakan suatu turnamen yang di dalamnya itu dengan apa ya, dengan animo yang begitu besar. Bahkan dari Persibnya sendiri itu udah besar loh ya Mas ya. Apalagi sekarang ditambah sama teman-teman dari Surabaya nih. Itu udah termasuk besar dan paling besar menurut saya. Lalu ditemukan di satu tempat gitu ya. Di satu tempat. Otomatis di situ kan terjadi kerumunan yang begitu banyak tuh. Sedangkan gelanggangnya sendiri gitu, stadionnya sendiri dan tempatnya sendiri itu tidak siap untuk digunakan dalam suatu big match sekalipun, tidak siap gitu loh. Kemarin yang dicetak dari pihak manajemen tiket hanya 20.000 ya, 20.000. 18 buat kita, buat rumah ya kan, 2.000 buat teman-teman bonek di situ. Nah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang di lapangan gitu kan. Karena kita sendiri, teman-teman Boboto sendiri yang punya tiket pun belum jaminan untuk bisa masuk gitu, untuk bisa nonton pertandingan gitu loh. Nah, berarti kan ini ketidaksiapan dari manajemen dan sistemnya yang sekarang mereka pakai alias online ya kan. Mereka tidak siap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa sih nyedot masa yang begitu banyak, terutama dari teman-teman bonek datang ke Bandung? Mungkin satu, kita juga udah dari dulu juga udah punya ikatan yang benar-benar erat gitu ya sama teman-teman Surabaya, udah dekat banget kita. Nggak bisa dipungkiri setiap kita main di Surabaya sekalipun kita juga sama bakal seperti ini. Dan kenapa di Bandung seperti ada kemarin kejadian kayak gitu ya, mungkin itu ketidaksiapan Persib sendiri sebagai yang punya acara. Terus yang keduanya pihak Panpel sendiri yang benar-benar tidak bisa untuk memberikan rumah yang nyaman bagi supporter tamu yang datang ke sini, ke Bandung. Dan ada ini ya, ada apa namanya? Ada tanda kutipnya. Bukan cuma tamu yang tidak nyaman, tapi kita yang punya rumah pun tidak nyaman. Gitu. Kemudian dari Mas Arief bagaimana untuk insiden kemarin? Kalau dari saya, dengar ya Mas ya? Dengar kan? Oke. Dengar Mas. Masuk. Kalau dari saya ini perwakilan, ya jelas yang dikatakan Mas Yolan tadi, kekurangan kesiapan dari pihak Panpel dan manajemen Persib. Soalnya di luar itu juga banyak Mas bonek yang punya tiket tapi nggak boleh masuk itu. Di-scan nggak bisa itu soalnya. Betul. Patut dipertanyakan pada Panpelnya. Nah. Kemudian terkait dengan itu kan lebih dari yang datang stadion, lebih dari jumlah tiket yang disediakan. Benar? Betul, ya, benar. Betul. Saya akui betul. Berarti kan di sini berarti animonya yang luar biasa untuk menyaksikan pertandingan. Ya. Berarti sorry, saya selang. Berarti itu tidak ada ketidaksiapan kan dari pihak Panpel dan manajemen Persib selaku yang punya rumah. Kalaupun harusnya mereka tahu bahwasanya ini animo, ini laga, ini pertandingan menyedot animo yang besar. Berarti ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama mungkin disediakannya tempat nobar di segala titik pintu di area stadion ya Kang, di area stadion. Untuk yang kedua mereka yang menjaga pintu harus benar-benar konsisten tuh, karena dalam artian ada ya selentingan tiket keriting Kang. Tiket keriting itu berarti kan tiket yang bisa dibeli tuh langsung tuh head to head tuh. Nah, itu dia susah, Pak. Nah, kayak gitu lah. Pokoknya yang penting ini Panpel sama manajemen sebenarnya dia harus punya suatu sikap
intinya ada kejelasan, pertanggungjawaban baik ke pihak kita selaku bobotoh dan selaku teman-teman Persebaya yang kemarin sama mendapat, kalau bisa disebut predikat, mereka juga korban karena mereka pemegang tiket asli yang tidak bisa masuk. Kemudian terkait dengan insiden beberapa pintu yang sempat dijebol itu bagaimana Mas untuk komentarnya? Ya, oke, itu juga panpel juga yang saya garis bawahi. Kenapa? Karena Stadion GBLA itu kan pintu banyak tuh Kang ya. Pintu banyak, tapi dia sebagai panpel hanya membuka pintu stadion di ring terakhir ya, ring terakhir. Itu cuma 2 Kang. Padahal ada 4 tuh kalau nggak salah tuh kan, banyak. Pintu itu banyak. Tapi mereka cuma membuka 2. Membuka 2 pun apa ya, hampir mendekati laga lah kalau disebut. Jadi kita main di 8:30 tuh. Tapi mereka nahan dari 3:30. 3:30 belum dibuka. Padahal harusnya mereka sebagai panpel itu harusnya bisa memasukkan teman-teman yang udah punya tiket di ring pertama sebelum masuk stadion. Ring terakhir berarti kan, ring terakhir. Jadi mereka yang punya tiket yang sudah di barcode baru mereka harus sudah bisa masuk di ring terakhir sebelum masuk ke stadion. Harusnya seperti itu, Kang. Secara berkala. Jangan di satu titikan di satu waktu tuh, di satu waktu dibuka, berarti kan itu udah kerumunan tuh, antri itu banyak banget kan. Nah, itu pemicunya kemarin. Kalau saya sudut pandang saya, Kang ya. Oke, berarti jalur sirkulasi untuk masuk ke stadionnya harus lebih diperbaiki lagi untuk betul. tiketnya. Sepakat, Kang. Betul. Kemudian untuk Mas Arief, bagaimana antisipasi untuk kedepannya ya? Bagaimana untuk menyikapi supporter yang tidak bisa mendapatkan tiket? Kalau menurut saya, Mas, panpel terbaik itu yang pernah saya lihat hanya di GPT ya, Mas. Dia membuka dari ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 itu disediakan semua. Dari sebelum kick off, semisal jam 3, open gate itu jam 12, setengah 12 itu udah di-open. Jadi ring 1, 2, 3, 4 itu di-open semua. Jadi bisa masuk pelan-pelan. Tidak ada kerumunan. Nah, betul. Oke, jika tidak ada tiket Mas Arief, bagaimana? Langkah apa yang harus dilakukan oleh panpel jika tidak ada tiket? Ini kan kalau ada tiket, oke, sirkulasi tiketingnya harus lebih diperlancar. Tapi kalau tidak punya tiket, untuk bisa memuaskan supporter, langkah seperti apa yang bisa dilakukan panpel? Kalau itu disediakan nobar lah di layar tancap di luar stadion atau bagaimana. Kalau dari panpel Persebaya sering kayak gitu, Mas. Nggak punya tiket ya suruh keluar. Soalnya ring 1, ring 2, ring 3 itu tahu semua mana yang pegang tiket, mana yang enggak. Seperti itu. Oke. Kemudian ini terlepas dari insiden kemarin secara keseluruhan, karena memang insiden di tanda kutip bisa dikatakan ricuh tidak hanya di Batum. Ternyata ya Mas ya, sempat kemarin di Solo ada beberapa laga yang memang endingnya juga kurang bagus. Nah itu secara universal bagaimana pandangan Mas Arief dan Mas Yohan sebagai fans sepak bola Indonesia? Monggo Mas Yohan lebih dahulu. Gimana ya? Kalau itu sih lebih ke apa ya? Kalau kultur sepak bola Indonesia itu kan, kalau kemarin yang di Solo mungkin kericuan ya, itu ada berbumbu suatu klasik lah. Jadi ada rivalitas sedikit. Ibaratnya Semarang dengan Solo, gitu kan. Kayak kemarin itu kan dia ada rivalitas, tapi rivalitas mereka mungkin kalau bisa disebut masih bisa diakal. Karena rivalitas sejatinya ya seperti itu, hanya di 2 kali 45 menit. Tapi biasanya orang-orang Indonesia selalu membawanya setelah pertandingan selesai. Nah, hasil mempengaruhi sih. Ketika hasil mempengaruhi, ya itu tadi Kang, terjadi chaos. Tetap terjadi chaos gitu sih. Jadi untuk langkah antisipasinya untuk kedepannya seperti apa? Antisipasinya sih, kalau saya lihat sih yang pernah keren ya, yang pernah paling keren tuh ya. Kita pernah ketemu Persija tuh di di Sleman waktu itu 2013. Nah di situ itu ada satu titik jadi ada dari Persija kan tuan rumah tuh waktu itu. Persija tuan rumah, panpel dari mereka
dan kita juga sebenarnya tidak diizinkan datang, tapi kita tetap meminta datang. Ternyata diizinkan. Nah, waktu itu teman-teman anak-anak Persija tuh udah masuk di stadion tuh. Nah, kita yang sebagai tamu dimasukin nanti terakhir. Jadi ditempatkan di satu titik dulu sebelum nanti bareng-barengin ke jalan ke stadion, Kang. Gitu. Jadi datang bareng, pulang juga bareng. Jadi insya Allah tidak ada chaos, meskipun nanti chaosnya ada 1-2 yang ringan kan. Tapi insya Allah dia pasti bakal apa ya? Pasti bisa diminimalisir. Kalau kemarin sih kayak gitu, yang saya tahu ya Kang, yang saya tahu di Sleman waktu itu kayak gitu. Pernah kita bebarengan dengan rivalitas yang tinggi, satu tribun kita, tapi ya itu tetap chaos, tapi ada penanganan secara keren dari pihak Panpel dan kepolisian waktu itu. Pak Heri waktu itu saya masih ingat Pak Heri. Berarti Kapolres Sleman tuh. Prepare-nya yang lebih disiagakan lagi ya Kang ya. Betul. Kalau saya sih gitu. Ini terlepas dari kemarin pasca insiden GBLA, maaf ya Kang, saya potong kembali lagi ke topik yang pertama. Sebelum-sebelumnya, waktu sebelum kita main di GBLA, kita masih home base di Jalak Harupat, meskipun kita membludak tuh anak-anak yang pada ke stadion, terus tim tamu yang datang, kita belum pernah ada kejadian seperti kemarin, Kang. Belum pernah ada, alhamdulillah. Mungkin kemarin kalau menurut sudut pandang saya, antusias yang besar dari supporter Bandung, supporter Surabaya, yang sudah kuasa nonton bola nih selama 2 tahun. Kalau menurut saya, pandangan saya, gitu kan. Oke. Mas Arif. Dari pihak supporter ya, kalau pihak supporter itu. Oke, Mas Arif, ini kemarin kan insidennya tidak langsung akan menyeret Persibaya dan bonek, Mas. Apakah ini akan ada kesenjangan atau bagaimana? Atau memang ini suatu hal yang biasa atau bagaimana, Mas Arif? Kesenjangan bagaimana ini, Mas? Untuk ini kan menyangkut Boboto dan bonek lah. Ya. Kalau Boboto dan bonek itu sebetulnya tidak ada masalah, Mas. Okay. Tetap baik-baik saja. Baik saja ya. Okay. Betul. Ya, yang masalah itu panpelnya di sini. Panpelnya. Iya, betul. Panpel di sini. Berarti Mas Arif menggarisbawahi bahwa kejadian kemarin panpel 100% untuk yang bertanggung jawab dan penyelenggaranya ya. Ya, benar. Kemudian untuk harapannya ke depannya seperti apa? Ini kan sudah bisa dikatakan ada noda lah untuk kebangkitan sepak bola Indonesia yang awalnya tidak ada penonton, kini menjadi penonton, dan takutnya untuk gelaran Liga 1 ada opsi untuk tidak ada penonton. Ini bagaimana Mas Arif untuk menanggapinya? Kalau opsi tidak ada penonton itu ya gimana ya Mas? Ya berat lagi, udah 2 tahun masa nggak nonton lagi. Oke. Waduh. Ya kami dari bonek itu ya mengutuk keras lah untuk Panpel Persib, terutama itu harus diberi hukuman lah untuk bertanggung jawab, karena di catatan merah Persibaya sudah mengeluarkan catatan merah nih Mas. Di situ dirangkum semua kejadian pada saat away ke Bandung. Seperti itu. Berarti harapannya ada tindak tegas untuk peristiwa kemarin ya Mas ya? Ya, tidak tegas. Sebelum venue dipilih, Persebaya itu sebenarnya sudah mengajukan jadi tuan rumah. Tapi kenapa kok nggak di ACC seperti itu? Bahkan sempat mau pindah grup ya Mas ya? Iya, ingin pindah grup. Seperti itu Mas. Untuk Mas Yolan bagaimana untuk ini opsi kan udah bukan rahasia lagi, jika opsi tidak ada penonton, bagaimana untuk Liga 1 ke depan? Opsi tanpa penonton ya? Oke, saya coba terangkan Kang. Jadi kalau menurut sepak bola modern nih Kang ya, oke. Saya yakin federasi pinter. Federasi juga ingin suatu timbal balik dari sistem sepak bola kita yang sekarang nih. Saya yakin federasi juga tetap bakal mengizinkan lagi laga mereka di satu musim ke depan tetap ada penonton. Saya yakin banget Kang. Karena
jika melihat kemarin kejadian di Bandung demikian, itu murni kesalahan dari Persib dan manajemen dan Panpel, bukan universal anarkis lalu adanya perang antar supporter, tidak Kang, gitu kan. Jadi kita insya Allah sudah bisa melihat sih kalau Liga tahun depan insya Allah tetap ada penonton. Yang disanksi mungkin Persib dan manajemennya gitu Kang. Karena saya sendiri pun selaku gitu ya, selaku supporter dari Persib dan ya Bandung sekali, sama Kang, sama dengan Mas ini mengatakan bahwa saya juga mengutuk keras, mengutuk pihak Panpel dan manajemen, karena sebelum pertandingan H-1 dan H+1 teman-teman Boboto itu ngegeruduk Kang, ngegeruduk PT Persib Bandung Bermartabat tuh. Yang pertama H-1 kita menuntut kita tidak akan datang ke stadion waktu itu, nggak akan datang ke stadion karena kuota yang tidak sesuai dan lain-lain dan bla bla bla, banyak peraturan lah ya di situnya. Dan yang kedua kita meminta pertanggungjawaban di H+1 setelah kejadian ya, pertanggungjawaban dari pihak manajemen dan Panpel. Dan sampai sekarang dan Panpelnya atau tidak Mas? Dari ke Persibnya langsung? Sama pihak Panpel juga. Karena pihak Panpelnya juga kan di situ ketuanya tuh, di masih di satu PT Persib Bandung Bermartabat. Jadi masih ada keterkaitan dengan Persibnya. Manajemen sama Panpel itu keterkaitan kan. Ada keterkaitan. Sampai sekarang mereka menutup mata tuh sama kita. Tidak ada yang namanya suatu statement keluar dari pihak Persib sekalipun atau pihak Panpel sekalipun, mana. Kita juga nunggu. Betul. Berarti sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada permohonan maaf dari. Sampai sekarang kita nunggu. Kalau yang mereka keluarkan evaluasi itu bukan satu solusi. Evaluasi bukan solusi, Kang. Gitu. Benar. Soalnya di sini Persebaya di catatan merah itu tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami tidak segan-segan untuk melaporkan upaya ke jalur hukum untuk Panpel, Mas. Nah, kita juga nuntut Kang sama posisinya. Karena kita tahu teman-teman bonek udah ngasih ultimatum tuh. Ya. Jauh sebelum teman-teman bonek ngasih ultimatum, kita juga sama nuntut yang pertama pertanggungjawaban atas meninggalnya supporter, yang kedua, nah itu tadi sistem mereka yang tidak betul, gitu. Berarti, sistem mereka nggak betul Kang. Dari bonek juga layangan tuntutan seperti apa yang dilayangkan Mas Arif? Layangan bonek ini di catatan merah banyak Mas. Mengutuk keras tidak mentolerir kejadian yang menimpa beberapa bonek, terutama dari tribun Greenwood yang dilakukan oleh FCC, salah satu kelompok pendukung Persib nih, yang akan berimplikasi lebih lanjut. 5. Untuk para dulur-dulur bonek yang selama ini mendukung Persebaya di kandang dengan cara estafet lebih baik dihentikan, karena sering disalahgunakan oleh para maling dan penjahat untuk meluruskan aksi mereka dan mencederai nama bonek dan Persebaya. Dari uraian tersebut, kerugian yang kami alami sangat besar, karena bukan persoalan berapa harga tiket yang sudah kami beli, walaupun tidak bisa masuk stadion. Tapi juga trauma, sebab sudah banyak energi, baik fisik maupun waktu yang sudah kami korbankan. Namun tujuan utama untuk memberikan dukungan langsung kepada Persebaya di stadion digagalkan oleh pihak Panpel. Dengan demikian, kami menuntut pihak Panpel penyelenggara laga Persib melawan Persebaya untuk bertanggung jawab dengan menggantikan seluruh kerugian yang kami alami. Bila tuntutan kami itu tidak dipenuhi, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dan juga lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Konsumen. Kami akan terus melawan sampai hak kami ditunaikan. Fani, Surabaya, 23 Juni 2022. Baik, sampai sejauh ini berarti tuntutan belum ada respons sama sekali ya? Belum ada, Mas. Bonek dan Boboto. Untuk evaluasi yang bisa dari sudut pandang Mas Arif dan Mas Yolan, seperti apa untuk kedepannya agar tidak terulang insiden yang sama? Mas Yolan terlebih dahulu. Oke. Kalau saya, kalau nggak siap ya udah bilang nggak siap aja, daripada sekarang posisinya dia tidak siap,
tapi mereka menyatakan siap, itu aja sih Kang. Kalau mereka nggak siap ya udah kasihin orang lain. Kita bijak aja deh, nggak usah sok-sokan. Oke, pihak bola sekarang yang modern Kang, mencari cuan di dalamnya ya. Tapi kalau emang nggak sanggup ya nggak usah. Sebenarnya Persib nggak sanggup, kita melihatnya nggak sanggup. Lihat venue aja kita udah nggak sanggup Kang. Kita ya, saya gitu. Saya selaku bobotoh Persib Ya. nggak sanggup. Kita nggak sanggup, serius. Tapi kenapa ini manajemen maksa banget gitu loh. Nah, itu kan tanda kutip, Kang. Tanda kutip. Apakah Maksa ini banget gitu loh. untuk memudahkan untuk bobotoh untuk melihat di Bandung, apakah bukan menjadi salah satu alasan pihak tim menyelenggarakan pertandingan di Bandung? Kalau itu kita kurang tahu sih, Kang, karena kacamata masing-masing berbeda-beda ya. Tapi yang mungkin saya lihat biasanya kalau Piala Presiden dari tahun pertama sampai sekarang Bandung emang selalu ditunjuk jadi tuan rumah. Selalu ditunjuk. Mungkin animo atau mungkin apa, itu mungkin ya, kita juga nggak tahu. Yang jelas setiap tahun kita kepake Kang. Tapi untuk tahun ini kita pesimis gede, kita nggak sanggup. Tapi ya dipaksakan gitu loh. Dipaksakan gitu loh. Saya kemarin malah dukung tuh waktu ada pihak dari Persebaya minta jadi tuan rumah, saya malah mengiyakan, mending kayak gitu karena kita juga melihat venue di Surabaya juga besar gitu kan, bisa menampung 2 supporter besar ini nih, gitu loh. Dan saya yakin siap karena tidak ada permasalahan apa-apa dari venue sekalipun. Kalau kita sih gitu, yang penting ketika ditunjuk tuan rumah, ketika tim-tim itu ditunjuk tuan rumah, kalau siap katakan siap, kalau enggak katakan enggak, udah clear itu Kang. Oke, intinya berarti di awal atau tidak, jangan sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Betul Kang. Kemudian Mas Arief, bagaimana untuk masukan ke depannya agar insiden tidak terjadi lagi, karena kemarin kan sempat ada, memang Persebaya sudah mengeluarkan statement bahwa nantinya akan ada bedol desa. Nah, untuk masukan ke depannya seperti apa untuk tidak terjadi untuk insiden yang sama? Persebaya kalau mengajukan nggak pernah dilirik, Mas, percuma. Nah, iya betul, sepakat percuma. Mau mengajukan model apa percuma. Sepakat Kang. Tapi untuk harapannya lah Mas, harapannya ke depannya untuk dari segi sarana untuk menonton lah, untuk menyaksikan akomodasi terus sirkulasinya seperti apa agar lebih baik dan tidak terjadi korban lagi untuk menikmati tayangan sepak bola Indonesia. Kembali ke itu sih Mas, ke kedewasaan dari pihak masing-masing. Kalau kita dewasa, nggak egois, misal ada ricuh, kita ini tamu, misal ke tuan rumah. Kalau tuan rumah, misal chance menjatuhkan atau itu hal wajar, karena kita tamu. Kalau menyinggung kita wajar, nggak apa-apa. Kan 2 kali 45 menit nih. Selesai sudah ya sudah. Kita kalah di home nggak apa-apa. Nggak usah dibahas. Kalau Indonesia dibahas sampai akhir seperti Mas Yolan tadi bilang. Panas kalian ya. Untuk harapannya Mas, untuk harapannya ke depan federasi harus seperti apa? Harapannya federasi sulit Mas diucapkan. Berat. Federasi ini udah berat. Harus ada revolusi lagi lah. Harus revolusi lagi. Tapi biasanya nih Kang ya, mereka nggak bisa lihat suara dari Persebaya, dari Surabaya, teman-teman Surabaya, karena ya mungkin kalau pikiran saya ya Kang ya, sebagai supporter Surabaya ini tipe-tipenya pejuang Kang. Ya, pejuang, mereka selalu memperjuangkan apa yang mereka benar-benar cari, tapi tidak pernah kalau kata orang Jawa sih digubris, digagas lah. Nggak pernah digagas tuh sama federasi. Jadi federasi gini nih, pandang sebelah mata mereka. Itu loh, Borneo itu bilang, main Piala Presiden kok main di Jawa aja. Ayo, langsung Borneo jadi tuan rumah. Persib jadi tuan rumah. Persibaya mengajukan, loh itu.
kenapa kok Malang juga itu? Kan Juruan sama GBT jelas besar Bung Tomo, Mas. Oke. Untuk closing statement nih, closing statement. Ini kan Piala Presiden merupakan prototipe untuk menyambut Liga 1. Harapannya Liga 1 seperti apa? Monggo Mas Arif terlebih dahulu. Harapannya Apakah Liga akan seperti musim lalu sistem bubble atau sudah seperti biasa home away jadi bisa tur? kalau sistem bubble itu kasihan Mas. Kasihan dari luar pulau. Dulu kasihan sama Persiraja. Kayak gitu itu beban mental Mas main jauh seperti itu. Nggak main di kandang. Itu kalau main di kandang Persiraja bisa oke loh. Nggak kayak gitu. Ya lebih baik ya home away, jangan sistem bubble. Berarti sistem kembali normal seperti biasa ya? Ya, seperti normal, seperti biasa. Oke. Untuk Mas Yohan bagaimana? Sistem nih Kang, untuk bicara sistem. Kalau bicara sistem, tetap sih setengah kompetisi. Kalau setengah kompetisi berarti menyeluruh tuh. Semua klub sama pendapatan serta pengeluaran juga sama, serta apa bebannya juga sama. Jadi bakal lebih kompetitif lagi lah kompetisinya. Namun harapannya untuk federasi yang sekarang yaitu kalau bisa revolusi lagi. Ya, itu karena saya lihat di dalamnya masih ada orang yang misalnya ya yang satu ya pengen yang di kota ini untuk kota ini. Nah, itu masih banyak yang bersifat kedaerahan demikian Kang. Tolong dibantu up ke federasi ya. Nah, gitu. Kalau bisa sih gitu, Kang. Oke, untuk Mas Yohan, sistemnya berarti home away atau bubble? Jika Liga 1 home away. Setengah kompetisi berarti kan ya. Ya, berarti dan harapannya tetap ada penonton ya. Ya, benar. Tetap oke. Baik. Terima kasih untuk Mas Yohan, Mas Arif untuk waktunya malam hari ini sudah menyuarakan aspirasi terkait dengan insiden kemarin dan khusus untuk Bobotoh dari kami dari Mas Bobotoh lewat Mas Yohan berduka cita dalam-dalamnya dan terima kasih banyak Kang. Oke, semoga keluarga dikuatkan juga ya. Amin. Baik, terima kasih Mas Yohan, Mas Arif, monggo bisa dialog up, nggak apa-apa. Yap. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mas Yohan. Sampai ketemu Mas Arif. Salam satu hati, satu nyali. Satu nyali, Wani. Baik Tribuners, begitulah tadi obrol singkat kita ya mengenai insiden yang terjadi di Bandung kemarin di pas laga Persib melawan Persebaya. Untuk kedepannya semoga menjadi catatan bagi federasi kita untuk tidak terjadi insiden yang sama. Maju sepak bola Indonesia dan salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.